Selamat siang, perkenalkan kita dari kelompok 6 berpikir komputasional. Di sini akan menjelaskan case study 1. Sebelumnya, perkenalkan saya Rangga Prananda dari Teknik Elektro 2024. Saya Jonathan Alexander Panggabean dari Teknik Elektro 2024. Perkenalkan, nama saya Narda Ikiru Faisnawa dari Teknik Elektro 2024. Perkenalkan, saya Romulo Eko Putra Suharto dari Teknik Elektro 2024. Sebelum memulai hasil diskusi kami, ada baiknya kami bacakan dulu apa studi kasus kami. Jadi, kasus yang diberikan adalah kami adalah seorang dosen mata kuliah Berkom. Dalam salah satu tugas, kami diminta untuk membentuk beberapa tim mahasiswa yang kuat, komplementer untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kami memiliki data kepribadian, preferensi belajar, aktivitas, dan keterlibatan, serta keahlian teknis dan non-teknis, motivasi dan tujuan pribadi dari setiap mahasiswa. Informasi tersebut penting untuk membentuk tim yang heterogen dengan kombinasi keahlian yang optimal. Yang pertama adalah 4 pilar komputasional, berpikir komputasional. Jadi sebelum membahas 4 pilar tersebut, kami ingin menyampaikan dulu bahwa dalam pembuatan kelompok atau tim ini kami berperan sebagai dosen. Dan kami menghendaki agar setiap kelompok memiliki tipe-tipe kepribadian yang berbeda dan mengabaikan aspek lainnya. Hal ini karena akan baik apabila satu kelompok memiliki pemikir, perasa, penggerak, dan pengamat. Ada baiknya juga apabila satu kepribadian tidak menumpuk di satu tim. Karena jika hal itu terjadi, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan kerjasama dalam sebuah tim menjadi tidak optimal. Pilar yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pembahasan kami memecah. Yang pertama, menentukan tipe kepribadian yang dibutuhkan, dan kedua, menentukan berapa anggota per kelompok berdasarkan tipe kepribadian yang ada. Selanjutnya adalah pattern recognition. Pattern recognition sendiri adalah mencari sebuah pola atau kesamaan dalam sebuah masalah. Dalam menentukan anggota kelompok ini, kami menemukan bahwa pola untuk seluruh kelompok yang ada yang harus kami lakukan adalah yang pertama, menempatkan satu anak dengan kepribadian A di sebuah kelompok. Yang kedua, menempatkan satu anak dengan kepribadian B di kelompok yang beranggotakan A. Selanjutnya, menempatkan satu anak dengan kepribadian C di kelompok beranggotakan anggota A dan B. Dan terakhir, menempatkan satu anak dengan kepribadian D di kelompok beranggotakan A, B, dan C. Data representasi dan abstraksi berguna agar kita bisa dengan mudah memahami permasalahan yang kita hadapi dan berfokus dengan informasi yang relevan dan melupakan hal yang tidak relevan. Dalam hal ini, data representasi kami adalah 1. Tipe kepribadian yang relevan untuk digunakan dalam menentukan anggota kelompok. Pemikir yaitu cenderung berpikir logis, analitis, dan berorientasi pada data. Perasa atau filler itu cenderung untuk mempertimbangkan emosi dan hubungan antar individu yang akan digunakan dalam membuat keputusan. Penggerak itu cenderung proaktif, suka memimpin dan suka tantangan. Pengamat atau observer itu cenderung tenang, lebih suka menganalisis dari belakang dan mendukung tim secara detail. 2. Karena ada 4 tipe kepribadian yang dipilih, maka setiap anggota kelompok harus berjumlah 4 orang. 3. Dalam memilih anggota kelompok, satu kelompok tidak boleh memiliki tipe kepribadian yang sama, yaitu agar nantinya tidak tidak memiliki yang agar nantinya setiap kelompok memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda. Nah, berikutnya ini ada pilar yang algorithms, di mana pengertiannya sendiri adalah mencari sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk yang algoritma ini dapat dilakukan dengan membuat pseudocode ataupun flowchart. Dan dalam hal ini kami uh, dalam membuat pseudocode dan flowchart itu akan menggunakan greedy algorithm, di mana dalam menentukan kelompoknya kami langsung memilih uh, tipe kepribadian yang berbeda untuk setiap anggotanya, yang dimana kami akan memilih tinkerer, lalu dilanjutkan dengan filler,
doer, dan yang terakhir observer. Untuk flowchart dari pemilihan anggota kelompok ini akan disajikan dalam diagram berikut. Yang pertama adalah dengan memulainya, kemudian memasukkan detail calon anggota, termasuk tipe kepribadian dan aktivitas dan keterlibatan. Kemudian membuat tim yang masih kosong dengan disusun oleh satu orang thinker, satu orang filler, satu orang doer, dan satu orang observer. Kemudian memasukkan N sama dengan 1 untuk urutan orang dalam daftar tim tersebut. Kemudian memilih orang KN sebagai subjek. Dengan mempertimbangkan apakah mempunyai aktivitas atau keterlibatan yang relevan. Jika iya, maka akan masuk ke proses berikutnya. Jika tidak, maka akan mencari lagi orang dari dalam daftar. Jika masih ada, maka akan dimasukkan lagi untuk memilih orang KN. Jika tidak, maka tim tidak berhasil terbentuk karena kekurangan orang yang memenuhi kriteria. Kemudian mempertimbangkan kembali apa tipe kepribadian subjek sesuai dengan kriteria tim. Jika iya, maka subjek akan ditambahkan ke tim. Jika tidak, maka akan dicari lagi orang dalam daftar. Jika sudah dimasukkan ke dalam tim, maka anggota mempertimbangkan kembali apakah tim sudah terisi semua. Jika tidak, maka akan mencari lagi orang dalam daftar. Namun jika sudah, maka tim sudah berhasil terbentuk dengan anggota tim. Jadi berikutnya itu ada pseudocode. Nah, dan pseudocode ini dibuat sesuai flowchart yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama itu kita menerima yang input dulu tentang data mahasiswanya, yang di dalamnya ada personality dan aktivitas. Berikutnya kita membuat daftar kosong yang nantinya akan diisi dengan mahasiswa. Berikutnya kita buat ketentuan timnya. Yang pertama itu kita perlu satu tinkerer, satu filler, satu doer, dan satu observer. Berikutnya kita buat loop di mana kita akan mengecek setiap mahasiswa. Yang pertama itu apakah mahasiswanya itu yang aktivitasnya relevan atau tidak. Jika relevan, prosesnya akan dilanjutkan, di mana proses berikutnya adalah pengecekan personality-nya. Jika personality-nya sesuai, maka akan dimasukkan ke dalam tim. Dan proses ini akan diulangin sampai semua yang anggota timnya terpenuhi. Yang berikutnya, jika yang timnya memiliki semua yang anggota, maka timnya akan dinyatakan berhasil terbentuk, dan jika tidak, maka tim dinyatakan tidak berhasil terbentuk karena kekurangan orang yang memenuhi kriteria. Selanjutnya ada big annotation. Big annotation analysis yang pertama itu loop utama melalui data mahasiswa. Ini adalah loop yang berjalan untuk setiap mahasiswa dalam data mahasiswa. Jika ada N mahasiswa, maka loop ini akan berjalan O dalam kurung N kali. Yang dimana kalau misalkan ada 32 mahasiswa, dia bakal jalan O 32 kali gitu. Yang kedua itu ada pemeriksaan activity log. Dia itu ngecek semua relevansi aktivitas setiap mahasiswa bisa dianggap sebagai operasi konstan. Yang dimana ya sesuai data gitu. Kita tinggal cek aja. Berarti itu all dalam kurung 1 gitu. Yang ketiga itu pemeriksaan personality type. Setelah mengecek aktivitas, kita bisa ngecek kepribadian mahasiswa. Karena ada 4 tipe kepribadian yang periksa, itu juga bisa dianggap operasi konstan, yaitu O1.